malam hari ini kami akan memusatkan perhatian pada gedung Hotel Bidakara Jakarta, tempat berlangsungnya deklarasi damai pelaksanaan pemilihan presiden. Hari ini Anda bersama saya Timothy Marbun dan inilah Kompas Malam. Dan malam ini saya tidak sendiri, di Kompas Malam sudah ada 3 narasumber saya yang hadir di studio Kompas TV. Ada Rahel Mariam, anggota DPR dari Partai Gerindra, mewakili tim pemenangan Prabowo Hatta Rajasa. Selamat malam, Mbak Rahel. Selamat malam. Dan juga di sini ada Mas Dias Hendro Priyono, Ketua Relawan Kawan Jokowi, mewakili tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala. Selamat malam, Mas Dias. Assalamualaikum. Dan waalaikumsalam. Dan juga di sini ada pengamat politik dari Political Communication, Mas Heri Budianto. Selamat malam, Mas Heri. Selamat datang di Kompas Malam. Narasumber saya di sini. Dan nanti kita akan simak apa sebenarnya yang sedang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta untuk menyaksikan deklarasi damai pemilihan presiden. Kita langsung menuju Hotel Bidakara. Kita bergabung bersama reporter kami Firza Ratwitami yang berada di Hotel Bidakara mengikuti proses yang berjalan di sana, yaitu deklarasi pemilihan umum presiden damai. Firza, saat ini apa yang sedang dilaksanakan di Bidakara? Ya, Timothy Marbun dan juga saudara, saat ini memang baru saja telah dilaksanakan pembacaan deklarasi dari penyelenggara pemilu dan juga penandatanganan prasasti bagi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Saat ini yang tengah berlangsung adalah hiburan yang dilakukan dari 4 provinsi. Dan nanti rencananya akan ada pemanggilan pendukung untuk pembacaan deklarasi dan dilanjutkan pembacaan deklarasi bagi Capres dan Cawapres. Hingga saat ini memang sejumlah tim kampanye dan juga pendukung dari kedua poros telah berdatangan. Dari poros nomor urut 1 yakni poros Gerindra yang memiliki calon Presiden Prabowo Subianto dan juga wakilnya Hatta Rajasa telah dihadiri oleh sejumlah tim kampanye nasionalnya. Di antaranya ada Ketua Umum dari Gerindra Suhardi. Lalu tadi kami juga sempat melihat ada Hidayat Nur Wahid, Taufik Ridho, dan ada Mahfud MD yang merupakan ketua pemenangan bagi Prabowo Hatta. Dan di kubu seberang yakni dari Jokowi Dodo dan juga Yusuf Kala telah ditemani oleh Cahyo Kumolo, AM Hendro Priyono, dan juga ada Rio Capella dari Partai Nasdem. Dan selain itu, tadi kami melihat ada Marzuki Ali yang mengenakan pakaian atau stiker berlambang Garuda. Ini merupakan pakaian yang memang menjadi kostum dari poros Partai Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Hingga saat ini memang masih berlangsung deklarasi pemilu berintegritas dan damai. Ini merupakan penanda bahwa nantinya atau esok hari mulai 4 Juni 2014 hingga 5 Juli 2014, yakni dalam 30 hari mendatang akan digelar kampanye resmi yang diperbolehkan oleh Komisi Pemilihan Umum bagi kedua pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Dan saudara, jika Joko Widodo dan JK ini memiliki strategi berbeda terkait dengan kampanye yang akan dilakukannya esok hari dengan kubu seberang, yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Jika Joko Widodo esok dan juga Yusuf Kala ini akan mendatangkan sejumlah kepala daerah seluruh Indonesia untuk sama-sama melakukan atau menggerakkan seluruh lini agar dapat mendukung pemenangan Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Dan Jokowi rencananya akan memulai rangkaian pemilunya atau kampanyenya dari arah timur, sedangkan JK akan memulai rangkaian kampanyenya dari arah barat. Dan selain itu, Hatta Rajasa juga direncanakan akan memulai rangkaian kampanye dari Jawa Barat. Untuk demikian, kembali ke studio. Laporkan suasana di Bidakara, di mana kita akan membahas deklarasi damai yang akan dideklarasikan oleh kedua calon presiden dan wakil presiden dalam memasuki masa kampanye Pilpres. Dan tadi saya sudah memperkenalkan 3 narasumber saya yang ada di sini sebelum kampanye dimulai. Jadi kampanye baru dimulai dengan berakhirnya malam ini nanti. Sudah ramai.
kita akui sudah ramai, apalagi kalau kita mengikuti media sosial. Bukan main, saya bisa bilang begitu, bukan main ini. Entah itu membagus-bagusi, entah itu menjelek-jelekan baik salah satu pasangan calon pun. Besok seperti apa kira-kira? Mungkin dugaan dari mungkin Anda berdua terlebih dahulu. Mungkin Mbak Rahel terlebih dahulu. Ya, saya sangat berharap bahwa kampanye damai ini tidak hanya jadi sifatnya seremonial ya. Artinya benar-benar dipegang teguh komitmennya oleh semua pihak untuk benar-benar menjunjung tinggi kampanye damai ini. Dan ini yang pihak-pihak yang harus memiliki tanggung jawab sebetulnya bukan hanya dari dua capres dan kubunya masing-masing, tapi semua elemen yang terlibat di dalamnya, baik itu penyelenggara pemilu, TNI, Polri, dan lembaga-lembaga lain, media, dan masyarakat juga harus ikut mendukung dalam kampanye damai. Jadi deklarasinya hari ini, tapi mulai besok kita harus berkomitmen untuk itu semuanya. Seberapa besar Anda berkeyakinan bahwa semua pihak akan menjaga kedamaian? Ya, ini dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak ya. Artinya memang perlu ada upaya-upaya. Misalnya kalau dari dua calon, dari kubu calon mungkin bisa giat mensosialisasikan atau mengajak pendukung-pendukungnya, baik itu relawan ataupun masyarakat umum untuk bisa berkampanye secara damai dan santun. Kemudian juga bisa mencontohkan berkampanye damai dan santun dengan tidak mengeluarkan, menahan diri untuk tidak melakukan statement-statement yang sifatnya black campaign. Kemudian TNI Polri juga bisa menunjukkan netralitasnya, profesional. Lembaga-lembaga lain juga memastikan tidak ada kepentingan politis yang terlibat di sana. Ya, saya rasa ini harus jadi kesadaran bersama. Mungkin kita tidak bisa tidak bisa memberantas black campaign sampai ke akar-akarnya, tapi paling tidak kalau ini disadari bersama, paling tidak saya rasa ini cukup efisien untuk bisa merubah kampanye ini menjadi kampanye yang damai. Ini titik-titik yang lagi pula ini bagus kan sebetulnya hanya kompetisi antara dua pemuda dua putra terbaik bangsa gitu yang secara damai, tidak perlu ada yang diributkan lah. Oke. Kalau Mas Dias, Anda sendiri melihat dalam hari-hari ke depan masa-masa kampanye ini cukup pasti akan ramai, tapi Anda melihat apakah akan baik jalannya kampanye ini, paling tidak dari sisi-sisi yang mungkin lebih sulit dikontrol, mungkin dari tim ses lebih mudah, tapi dari luar itu kan agak lebih sulit. Ya, yang jelas saya setuju tadi bahwa memang ini semoga tidak hanya seremonial, dan karena itu untuk mengontrol supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu deklarasi ini harus diikuti dengan deklarasi damai di bawah, pada tataran yang bawah, bukan hanya pada tataran elit saja. Dan harus ada kesepakatan semacam gentleman's agreement, apa yang dibilang definisi dari damai itu sendiri. Dan contohnya saja misalkan black campaign. Yang dimaksud black campaign itu apa? Karena seperti diketahui black campaign kan tanpa bukti. Tapi bukti itu apa? Apa saksi sudah menjadi bukti atau tidak? Gitu. Jadi memang sekarang sudah deklarasi tapi masih umum dan harus diikuti paling tidak lebih detail lagi, dan jangan sampai kesepakatan ini tidak boleh itu sampai mencederai freedom of speech gitu. Ya, suatu hal yang kita dukung pada tahun 1998 itu. Idenya dan istilahnya di sini kepalanya ini sudah setuju untuk melakukan kampanye secara damai. Namun tadi yang menarik mungkin di level bawahnya bagaimana? Apakah memang ini juga bisa disepakati? Saya akan ke Mas Heri, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kompas Malam. Dulu saya pikir semua susu isinya sama. Ternyata susu Z beda. Nggak cuma tinggi kalsium, tapi juga kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi penting lainnya. Beda nutrisinya, beda prestasinya. Susu Z. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Ya, bola ditendang dan gol! Nonton bola nggak komplit tanpa ayam KFC. Beli 2 paket KFC Combo Super Bola, menangkan undian berhadiah mobil Toyota Agya, motor Honda Beat, atau hadiah menarik lainnya. KFC Super Bola, cuma KFC yang bisa begini. Ya, bola ditendang dan gol! Nonton bola nggak komplit tanpa ayam KFC. Beli 2 paket KFC Combo Super Bola, menangkan undian berhadiah mobil Toyota Agya, motor Honda Beat, atau hadiah menarik lainnya. KFC Super Bola, cuma KFC yang bisa begini.
Habis sahur, langsung gosok gigi, jangan tidur. Jangan buang. Iya tahu, kan tiap kemasan Pepsodent Herbal yang kita kirim akan jadi santapan sahur bagi yang membutuhkan. Setelah sukses di tahun 2013, kini Kratindeng hadir kembali untuk menantang bakat-bakat muda Indonesia dalam bidang seni tari di Kratindeng Power Dance 2014. Ajang kualifikasi dance paling bergengsi ini hadir di 8 kota di Indonesia dengan melibatkan juri-juri berskala nasional. Daftarkan kru kamu, catat tanggalnya di kota kamu, menangkan hadiahnya. Yusuf Macan Effendi. Apa kabar ya aktor dan politisi kita yang satu ini? Waduh, Kang, kumaha Kang? Alhamdulillah. Parameter terakhir adalah kapasitas. Di 3-in-1, Dede Yusuf. Selasa 3 Juni pukul 22. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Ini akan diikuti oleh calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon kepada Bapak-Bapak untuk dapat mengikuti kata-kata yang akan saya bacakan. Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai. Baik, akan kami ulangi. Mohon mic-nya untuk bisa dilengkapi terlebih dahulu. Terima kasih. Kami ulangi, mohon kepada Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai. Deklarasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berintegritas dan damai. Kami calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Beserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Beserta tim kampanye dan para pendukung. Beserta tim kampanye dan para pendukung. Dengan semangat persatuan dan persaudaraan. Dengan semangat persatuan dan persaudaraan. Berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai. Dan menyatakan siap menciptakan pemilu berintegritas dan damai demi terwujudnya kemajuan Indonesia, demi terwujudnya kemajuan Indonesia dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Jakarta.
3 Juni 2014. 3 Juni 2014. Baik, terima kasih. Dan hadirin selanjutnya mari kita saksikan penandatanganan prasasti Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai 2014 yang akan dilakukan oleh kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Untuk itu kami persilakan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1 beserta ketua tim kampanye dan sekretaris tim kampanye untuk menandatangani prasasti. Kami silakan dengan hormat. Baik, prasasti sudah diletakkan di tengah-tengah kita dan kami mohon kepada calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa untuk terlebih dahulu melakukan penandatanganan prasasti. Mohon maaf, penandatanganan ini dilakukan satu persatu. Kami mohon kesediaannya untuk calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1 terlebih dahulu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk penandatanganan prasasti Deklarasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2014. Baik, hadirin yang terhormat, baru saja kita menyaksikan bersama-sama penandatanganan prasasti Deklarasi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah dilakukan oleh kedua calon pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 beserta ketua tim kampanye dan sekretaris tim kampanye. Dan ini merupakan momen yang bersejarah bagi kita semua. Tidak lupa ketua tim kampanye dan juga sekretaris tim kampanye untuk turut menandatangani prasasti demi tercapainya pemilu berintegritas dan damai di tahun 2014. Kita berikan tepuk tangan untuk Republik Indonesia yang tercinta. Kepada bapak-bapak dan juga ibu, kami mohon untuk dapat tetap di tempatnya di atas panggung, karena selanjutnya kami mengundang dengan hormat untuk penyerahan dokumen 8 agenda anti korupsi yang akan dilaksanakan oleh Ketua KPK yang diwakili Ketua Komisioner KPK Republik Indonesia Bapak Bambang Wijayanto. Baik, kami silakan kepada Bapak Bambang Wijayanto selaku Komisioner KPK Republik Indonesia untuk menyerahkan dokumen 8 agenda anti korupsi. Kita berikan tepuk tangan yang akan diterima langsung oleh calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan kami mohon kesediaannya Bapak-bapak untuk dapat diabadikan Bapak Bambang Wijayanto. Terima kasih, Pak. Baik. Dan kepada bapak-bapak yang masih berada di atas panggung, kami mohon kesediaannya untuk dapat bergandengan tangan, berfoto bersama sebagai bukti sejarah pemilu Indonesia. Betul sekali. Dan bergandengan tangan serta mengangkat tangan bersama-sama. Kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen bersejarah pada malam hari ini. Betul, kita saksikan calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia beserta tim kampanyenya dan juga sekretaris kampanye sedang bersama-sama melakukan foto.
Dan hadirin yang berbahagia, dengan dibacakan naskah dan penandatanganan prasasti Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai 2014, maka kita ciptakan pemilu berintegritas dan damai demi terwujudnya kemajuan Indonesia dan terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak, kami mohon untuk bergandengan dan mengangkat tangannya, Pak. Boleh bergandengan tangan dan mengangkat tangannya bersama-sama agar bisa diabadikan oleh rekan-rekan media bahwa tahun ini kita sama-sama akan mewujudkan pemilu yang berintegritas dan damai. Kita masih melihat gambar langsung dari Hotel Bidakara Jakarta di mana dilaksanakan deklarasi pemilu berintegritas dan damai, dan yang terakhir kita lihat tadi adalah penandatanganan prasasti oleh calon presiden dan calon wakil presiden dari kedua poros. Di sini kita lihat suatu keakraban di antara kedua kandidat atau kedua pasangan kandidat ini. Dan diharapkan memang momen seperti inilah yang terjadi hingga nanti pemilu presiden berlangsung pada 9 Juli, di mana tadi juga kita melihat bukan hanya calon presiden maupun calon wakil presiden saja, namun juga tim suksesnya atau pemimpin dari kampanye dan juga sekretariat juga menandatangani untuk melaksanakan pemilu yang berintegritas dan damai. Ini salah satu momen tadi memang seperti dikatakan bersejarah, dan harapannya bahwa dalam 1 bulan ke depan dalam masa kampanye, momen seperti inilah yang kita lihat antar tim sukses yang berlangsung baik di media, dimanapun mereka melaksanakan kampanye mereka di tengah masyarakat. Ya, kita masih bergabung bersama para narasumber di sini. Dari apa yang kita lihat tadi tampaknya menyenangkan sekali. Kalau kita lihat Mas Heri juga, kita lihat bagaimana awalnya tadi pada saat kita memperhatikan gambar dari Bidakara tidak banyak hubungan komunikasi antar kedua pasangan. Namun ternyata di tengah deklarasi cukup akrab keduanya, cukup ramah. Anda sendiri melihat bagaimana nih gestur ke depannya setelah melihat malam ini? Iya, saya kira memang ini adalah momentum penting ya bagi kedua pasangan. Apalagi mereka ini adalah calon pemimpin kita 5 tahun ke depan. Jadi publik, masyarakat kita harus disuguhkan dengan komitmen mereka. Tentu komitmen itu terbatas malam ini ya, tidak bisa disampaikan secara langsung, tapi paling tidak dari bahasa tubuh ya, dari gestur yang mereka tampilkan, paling tidak kita bisa membaca gitu. Memang ada kita lihat salah satu di antara mereka sangat tegang ya. Tapi saya kira ketegangan itu akan cair seiring dengan tadi eratan tangannya begitu kuat, lalu kemudian rangkulan tangan juga menurut saya juga itu merupakan simbol di mana saya yakin keempat tokoh yang kita miliki saat ini itulah mereka yang terbaik saya kira untuk memimpin Indonesia ke depan gitu. Baik, kita akan menunggu, tadi sudah ditandatangani prasasti, kita akan menunggu pidato dari kedua pasang calon kandidat presiden dan wakil presiden. Namun kita jeda sebentar agar kita bisa mengikuti pidatonya berikut ini. Friendly Match. Sederet pemain bintang skuad Seleção menjamu Los Caballeros. Brasil versus Panama. Rabu 4 Juni pukul 1.30 dini hari. Saksikan di Kompas TV. Dulu saya pikir semua susu isinya sama. Ternyata susu Z beda. Nggak cuma tinggi kalsium, tapi juga kolin, probiotik, omega 3 dan 6, serta nutrisi penting lainnya. Beda nutrisinya, beda prestasinya. Susu Z. Nutrif Benecol, bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Inovasi terbaru, sikat gigi formula nano charcoal. Bulu sikat charcoal 3 kali lebih higienis, efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Formula nano charcoal, lebih cepat bersih, lebih higienis. Vitalis Body Scent dengan wangi yang tahan lama. Pancarkan pesonamu, raih bintangmu. Vitalis Body Scent. Vitalis Whitening Milk Body Lotion, ekstraksi 25%, harga tetap.
Setelah sukses di tahun 2013, kini Kratindeng hadir kembali untuk menantang bakat-bakat muda Indonesia dalam bidang seni tari di Kratindeng Power Dance 2014. Ajang kualifikasi dance paling bergengsi ini hadir di 8 kota di Indonesia dengan melibatkan juri-juri berskala nasional. Daftarkan kru kamu, catat tanggalnya di kota kamu, menangkan hadiahnya. Explore Indonesia pada Rabu 4 Juni pukul 20. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Memberikan pidato sebagai tanda dukungan untuk deklarasi pemilu berintegritas dan damai 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Bawaslu Dr. Muhammad, yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bapak Profesor Jimli Asyidiki, yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Husni Kamil Malik, Sekretaris Jenderal KPU Bapak Arif Rahman Hakim, para komisioner KPU, Panglima TNI atau yang mewakili, Kapolri atau yang mewakili, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hadir, para Menteri Republik Indonesia yang hadir, para pimpinan lembaga negara, para gubernur, para ketua KPU Provinsi, Wakil Ketua KPK, Saudara Bambang Wijayanto yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tidak lupa calon presiden nomor urut 2, Saudara Joko Widodo, dan calon wakil presiden nomor urut 2, Saudara Muhammad Yusuf Kalla yang saya hormati, dengan ketua tim pemenangan Saudara Cahyokumolo dan seluruh anggotanya, kawan-kawan saya semua, saudara-saudara sekalian, Ketua tim pemenangan saya, Profesor Dr. Mahfud MD, para pimpinan partai politik yang hadir. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya dan Saudara Hatta Rajasa, calon wakil presiden nomor urut 1, untuk hadir pada malam hari ini dalam acara deklarasi pemilu berintegritas dan damai. Kami merasa sangat besar hati adanya komitmen dari penyelenggara pemilu dan dari Bawaslu untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dengan sebaik-baiknya, dengan adil, dengan jujur, dengan bersih,
dengan bermartabat. Inilah yang kami harapkan dan saya yakin ini yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bangsa kita telah membangun budaya politik berdemokrasi dengan susah payah, dengan cukup lama. Ini merupakan cita-cita pendiri bangsa kita, dan alhamdulillah bangsa Indonesia yang begitu besar telah berhasil diakui oleh banyak negara di dunia menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Kita yakin dan kita sadar bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dan sistem politik yang terbaik. Mau tidak mau harus kita jaga demokrasi ini agar tidak disandra atau tidak diselewengkan. Demokrasi wujudnya adalah pemilihan umum. Ujung daripada demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah kesempatan rakyat Indonesia memilih pemimpin-pemimpinnya. Karena itu kami besar hati malam hari ini ada komitmen dari penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilihan yang akan datang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ini adalah sangat penting karena alternatif terhadap pemilihan umum yang bersih, jujur, adil, alternatifnya adalah sangat tidak baik untuk kita bayangkan. Karena itu kami, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa beserta seluruh koalisi kami menyatakan di sini tekad kami untuk ikut serta dalam kampanye pemilu yang akan datang dengan bersih, dengan sejuk, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bangsa kita. Saya minta pendukung-pendukung saya untuk patuh tetap hal ini. Saudara Joko Widodo adalah saudara saya juga. Saudara Muhammad Yusuf Kalla adalah senior saya yang saya hormati. Saya yakin mereka adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Karena itu, saya dan Pak Hatta dan seluruh Koalisi Merah Putih, kami berjanji bahwa kami akan terima apapun keputusan rakyat Indonesia. Apabila kami menerima mandat dari rakyat, kami akan bekerja dengan sekeras tenaga untuk rakyat Indonesia. Apabila mandat itu diberikan kepada saudara Joko Widodo dan saudara Muhammad Yusuf Kalla, kami akan hormati keputusan rakyat tersebut. Apapun, kami yakin saudara Joko Widodo dan saudara Muhammad Yusuf Kalla adalah patriot-patriot yang cinta tanah air. Apapun terjadi, kami akan menjadi warga negara yang setia kepada merah putih, setia kepada negara bangsa yang kita cintai. Saya kira cukup sekian. Marilah kita bertanding dengan baik, dengan sehat, dengan bersaudara, dan selalu timbulkan iklim kesejukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 yang sudah menyampaikan pidatonya pada malam hari ini. Selanjutnya, kami silakan kepada calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2, didampingi calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat, kami persilakan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta calon Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, untuk dapat memberikan pidato sebagai tanda dukungan untuk deklarasi pemilu berintegritas dan damai 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua KPU, Bapak Ketua Bawaslu, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati seluruh pimpinan lembaga tinggi negara, Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia. Kita ingin Pilpres pemilu presiden nanti tanggal 9 Juli yang akan datang diiringi dengan sebuah pemilihan yang bermartabat, sebuah pemilihan yang berintegritas, tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya kampanye hitam, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya intimidasi. Pada 9 Juli nanti, kita akan melakukan pencoblosan. Ada dua calon. Calon presiden, dua calon presiden, dan dua calon wakil presiden. Semuanya kita serahkan kepada rakyat, karena yang berdaulat adalah rakyat. Siapa yang dikehendaki oleh rakyat, kami berdua, Joko Widodo dan Muhammad Yusuf Kalla, menghargai semua apa yang dikehendaki oleh rakyat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang telah memberikan pidatonya sebagai tanda dukungan untuk deklarasi pemilu berintegritas dan damai 2014. Dan hadirin yang berbahagia, sesaat lagi kami akan menghadirkan seorang kemasan Pepsodent dan herbal yang kita kirim akan jadi santapan sahur bagi yang membutuhkan. Sakit kepala, migrain, pusing memilih obat, pilih Poldanmi. Poldanmi, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Jangan ambil pusing. Bila sakit kepala, tuntaskan dengan Poldanmi. Masih pusing? Tentu tidak. Untuk sakit kepala, saya tidak pernah ambil pusing. Kan ada Poldanmi. Poldanmi. Pol. Poldanmi, produksi P. Disampaikan oleh kedua capres tadi adalah mereka seakan menugaskan seluruh staf mereka, seluruh mereka yang membantu kedua calon presiden ini untuk melaksanakan apa yang sudah mereka tanda tangani. Bagaimana bentuk itu bisa dilaksanakan sampai lini terbawah, Mbak Rahel? Ya, saya rasa saya optimis ya melihat penandatanganan deklarasi hari ini. Saya optimis insya Allah pemilu antara sampai hari ini sampai nanti tanggal 9 Juli akan berjalan dengan baik. Untuk mensosialisasikannya ya tentu harus dari berbagai macam tingkatan. Artinya top down gitu. Jadi kita harus mensosialisasikan dari atas ke bawah seperti yang tadi kata Mas
Dias bilang bahwa deklarasi-deklarasi ini jangan hanya berhenti di tingkat nasional, tapi juga sampai ke tingkat-tingkat daerah gitu. Kalau di dalam tim pemenangan sendiri atau di dalam partai bahkan, apa sebenarnya perintah dari yang tertinggi mengenai kampanye ini, terutama dengan banyaknya kampanye negatif dan kampanye hitam terutama? Saya bisa meyakinkan bahwa kami dari tim Prabowo Hatta tidak pernah ada keinginan untuk melakukan kampanye hitam dan tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan kampanye hitam. Bahkan kami kampanye kami ini adalah kampanye yang damai dan kreatif yang kami selalu dengung-dengungkan. Kalau dari tim Jokowi bagaimana Mas untuk perintah, mungkin sama pertanyaan, perintah teratas mengenai adanya kampanye hitam dan kampanye negatif dan bagaimana pelaksanaan kampanye yang benarnya? Ya, kampanye yang benar ya pasti kampanye yang tidak ada black campaign-nya. Dan ini fakta saja bahwa memang kubu Jokowi yang paling banyak menerima black campaign. Tadi siang kebetulan saya berdiskusi dengan Mas Boni Hargens dan dia mengatakan dari semua kampanye hitam yang dia pelajari, yang ke kubu Prabowo itu hanya 2. Kalau nggak salah satu yang mencium kuda, satunya lagi apa gitu saya lupa. Jadi memang saat ini yang seharusnya mendeklarasikan damai yang kubu sana gitu, yang harus lebih menahan diri atau yang lebih menghimbau pihak inilah, saya tidak bilang pihak sana, tapi pihak ketiga inilah siapapun itu ya, untuk menghimbau agar tidak ada black campaign, karena yang di sini hanya mendapat serangan saja gitu. Tapi apakah dari kubu Rahel merasa bahwa memang lebih banyak serangan ke Jokowi dibandingkan ke Prabowo? Saya rasa hampir sama ya, dua-duanya mendapat serangan, tapi kita juga harus waspada bahwa kampanye hitam ini bisa datang dari mana saja. Bukan berarti kampanye hitam itu menuju terhadap satu pasangan itu dengan yang lain. Bisa jadi ada pihak ketiga atau bisa jadi juga dari pihak mereka sendiri yang melempar isu itu untuk mendapatkan simpati dan empati masyarakat dengan bermain playing victim gitu. Oleh karenanya saya ingin mengajak teman-teman yang merasa black campaign ini lebih proaktif untuk melaporkan ke kepolisian dan Bawaslu. Artinya sudah ada lembaga yang bisa mengakomodir itu. Bahkan Kapolri bilang katanya dia bisa memastikan black campaign itu bisa dilacak. Jadi sebaiknya jangan, kita harus proaktif untuk melaporkan ke Polri dan ke Bawaslu supaya tidak tertimbul fitnah-fitnah terhadap pihak-pihak manapun. Pak Seri, ini memang karena ada 2 kubu di sini. Seakan-akan nih Mas, seakan-akan di pihak manapun, seakan-akan benar dan salah, hanya itu pilihan yang tersedia. Ini menciptakan suatu saya di ujung sini dan dia di ujung sana. Seakan-akan tidak bisa bertemu di 2 ujung ini. Iya, ada 2 faktor ya. Fakta mengapa kemudian muncul black campaign itu ya. Salah satu faktor yang utama adalah karena ada 2 calon. Saya kira akhirnya head to head itu tidak bisa dihindari, lalu kemudian kecurigaan itu menjadi sangat tinggi ya dilakukan oleh salah satu pihak. Yang kedua, yang tidak pernah diprediksi juga adalah pertumbuhan penggunaan sosial media yang mencapai 74 juta lebih ya. Artinya ini juga pemicu menurut saya. Nah, momentum malam ini mestinya itu menjadi momentum yang luar biasa. Jadi kita tidak saling salahkan. Perang itu sudah dimulai sebenarnya, kontestasi itu sudah dimulai dengan munculnya maraknya black campaign sejak mulai dari deklarasi tanggal 20 Mei sampai sekarang itu kan nggak berhenti. Tapi ada satu hal yang sangat positif menurut saya dari kedua kubu ya. Kebetulan malam ini kedua-duanya hadir menurut saya dan harus lapang dada juga. Saya setuju dikatakan bahwa kalaulah kita merasa dirugikan lalu kemudian kita melaporkan kepada pihak-pihak tertentu ya, kepada kepolisian, dan ternyata memang kedua-duanya melaporkan. Nah, saya menduga jangan-jangan ada pihak lain yang sengaja mengadu domba, yang sengaja mendesain agar kedua belah pihak itu terjadi perseteruan lebih tajam. Nah, ini menurut saya pihak-pihak seperti kepolisian ya, termasuk juga menurut saya intelijen harus segera bekerja, lalu kemudian Bawaslu juga harus mengambil tindakan ya. Kita tidak tahu ya, bisa saja faktor-faktor itu menjadi sangat mungkin terjadi gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pendukung itu kan ada banyak kategori. Jadi tidak semua tim sukses itu bisa menjangkau orang-orang yang ada di level bawah. Nah, tapi yang paling penting bagi kita adalah ketika misalnya elit kita, calon presiden dan calon wakil presiden sudah menyatakan mereka berkomitmen untuk menjaga pemilu berintegritas dan pemilu damai,
Biasanya secara sosiologis masyarakat kita ini sangat patuh, sangat tunduk kepada pemimpin. Pemimpin, tokoh itu, elit itu adalah contoh, teladan. Biasanya akan ke sana. Nah, menurut saya momentum malam hari ini itu dibarengi. Jadi tidak lagi masing-masing pihak di level menengah itu justru berseteru. Kalau di level menengah saling curiga, saya kira di grassroots nanti gesekannya akan semakin tinggi. Oke, bagaimana pula masyarakat harus menanggapi dari kampanye-kampanye yang akan berlangsung mulai esok hari? Tentunya kita sudah mendengar tadi para capres mengatakan bahwa mereka berkomitmen mengadakan kampanye yang berintegritas dan damai. Namun tentunya pelaksananya tidak semudah berbicara saja. Namun bagaimana tanggapan dari masyarakat nanti kita akan lihat setelah jeda berikut ini. Inovasi terbaru, sikat gigi formula nano charcoal. Bulu sikat charcoal 3 kali lebih higienis, efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Formula nano charcoal, lebih cepat bersih, lebih higienis. Vitalis Body Scent dengan wangi yang tahan lama. Pancarkan pesonamu, raih bintangmu. Vitalis Body Scent. Vitalis Whitening Milk Body Lotion, ekstra isi 25%, harga tetap. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Tampil bersinar membuatku bahagia. Badan sehat, rahasia Mastin Herbal. Rahasia alam dari Indonesia. Penuh pesona, pesona Mastin. Mastin, good. Vision 500-828. Jangan hamburkan uang Anda untuk sekadar tampil gaya. Otomotif yang tak cuma berdesain menarik, tapi juga banyak fungsi. Kami punya referensinya. Nah, semua mobil ini akan kita lihat nih guys seberapa hebatnya dalam menemani aktivitas kita sehari-hari. Auto Smart. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kita masih segmen terakhir dalam deklarasi pemilu yang berintegritas dan damai. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana tidak mungkin sebenarnya kita mengharapkan tidak ada sama sekali kampanye hitam yang berlangsung. Kampanye negatif mungkin masih bisa diterima beberapa pihak karena itu didukung oleh fakta dan data. Namun kampanye hitam, mungkinkah kampanye hitam terhadap salah satu calon, contohnya terhadap Jokowi, dibela oleh tim dari Prabowo dan sebaliknya terhadap Prabowo dibela oleh tim Jokowi? Mungkin tidak, karena ini kan kampanye hitam. Kalau saya rasa itu dari kami ya, kalau untuk membela mungkin tidak, tapi kami berusaha untuk tidak mengomentari lah paling tidak. Jadi kalau ada isu-isu yang tidak ada relevansinya, itu kita tidak ikut nimbrung mengomentari, bikin riuh di media sosial lah, paling tidak menahan diri situ. Saya rasa kalau untuk mengomentari itu lebih pantas dilakukan pembelaan, klarifikasi dari kubunya sendiri. Kalau Mas Dias bagaimana? Ya, saya rasa kalau dikomentari takutnya nanti malah jadi backfire. Ya, jadi memang lebih baik kita selalu menghimbau bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi paling tidak kalau tadi kita lihat dari paling tinggi, pimpinan tertinggi tadi yaitu calon presidennya sendiri sudah menyatakan pemilu yang damai dan terutama kampanye yang damai. Mungkin dari Anda berdua di level yang menengahnya yang melaksanakan kampanye sendiri juga bagaimana tadi mengikuti kata-kata dari para calon presiden Anda sendiri, mungkin apa yang tergambar di benak Anda, Mas Dias, mengenai kampanye yang akan dilakukan dan menanggapi kampanye yang mungkin saja tidak begitu damai, walaupun kita mengharapkan sebaliknya. Ya, saya rasa kampanyenya insya Allah dari sisi kita pasti akan berjalan dengan damai. Dan walaupun memang tadi dalam hal berpidato mungkin Pak Jokowi tidak menyebut individu A, B seperti Pak Prabowo, tapi kita bisa lihat bahwa tanpa penyebutan itu pun juga dengan action bisa terlihat bahwa beliau memang mencinta damai dan kampanye pasti akan jalan dengan damai tanpa harus ada retorika belaka.
Ya, saya rasa tadi Pak Prabowo juga sudah menyampaikan secara langsung ketika pidato bahwa beliau memerintah berintegritas kita belum banyak bahas ya. Saya kira ini menjadi penting kan kalau kita lihat dari temanya pemilu berintegritas, artinya integritas ini menjadi poin penting ya. Integritas itu tidak lepas dari kejujuran. Jadi tadi juga kita lihat bahwa anggota KPU juga ya mereka melakukan deklarasi terhadap itu. Jadi mulai dari penyelenggara pemilu saya kira harus jujur lah ya. Harus sesuai dengan mekanisme yang ada, itu menjadi titik tekan juga. Lalu kemudian saya kira terkait dengan berintegritas yang paling penting adalah apa yang diucapkan oleh para calon presiden tadi di depan kita semua, di depan rakyat Indonesia. Mereka harus satu kata satu perbuatan, itu adalah wujud daripada integritas. Lalu kemudian dana kampanye menurut saya itu juga harus betul-betul fair, jujur. Maknanya di situ integritas. Jadi kalau dikaitkan misalnya tadi pertanyaan Mas Timothy, apa yang harus kita jaga? Saya kira KPU sudah berupaya semaksimal mungkin